Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala saya akan membacakan beberapa hal dari kitab Nasihati lin Nisa sebagai lanjutan dari apa yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Qalat hafizahullah an-nisa'u naqisatu aqlin wa din. Para wanita itu kurang akal dan agamanya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Muhammad bin Rumhin ibn al-Muhajir al-Musir qala akhbarana al-Layth an ibn al-Had an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Faqalat imra'atun minhunna jazlah aw jazlah wa ma lana ya Rasulullah aktharu ahli an-nar qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir wa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa din aghlaba li dhi lubbin min kunna. Qalat ya Rasulullah wa ma nuqsanu al-aqli wa din qala amma nuqsanu al-aqli fa shahadatu imra'atayn ta'dilu shahadata rajulin fa hadha nuqsanu al-aql wa tamkuthu al-layali ma tusalli wa tukfiru fi Ramadan fa hadha nuqsanu ad-din. Berkata al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Rumhin, telah menceritakan pada kami Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir al-Musir. Akhbarana al-Layth, telah mengkhabarkan pada kami al-Layth an ibn al-Had, dari ibn al-Had, an Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Dinar, an Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, hendaknya kalian bersedekah, wa aktsirnal istighfar, dan perbanyaklah permintaan ampun. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, maka sungguhnya aku melihat kalian
adalah penduduk neraka yang paling banyak. Faqalat imra'atun minhunna jazilah. Maka berkata seorang wanita dari kalangan mereka, seorang wanita yang cerdas, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahli an-nar?" Kenapa kami wahai Rasulullah penduduk neraka yang paling banyak? Qala tukthirna al-la'n. Kalian terlalu banyak melaknat. Wa takfurna al-ashir. Dan kalian kufur terhadap suami. Wa ma ra'aitu min nakisati aqlin wa din. Dan aku tidak lihat wanita yang kurang akal dan agamanya aghlaba li dhilubin, lebih mampu untuk menundukkan orang yang punya akal, minkunna, dari kalian. Qalat ya Rasulullah wa ma nuqsanul aqli wad din. Lantas wanita itu bertanya, wahai Rasulullah, apa itu kurang akal dan agama? Qala, beliau bersabda, amma nuqsanul aqli, adapun kurang akal, fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Adapun kurang akal, maka syahadat dua orang wanita ta'dilu syahadata rajulin, mengimbangi syahadah seorang laki-laki. Persaksian dua orang wanita mengimbangi persaksian seorang laki-laki. Fahadha nuqsanul aql, maka ini adalah kurangnya akal. Wa tamkusul layali ma tusalli wa tuftir. Dan seorang wanita berdiam beberapa malam, tidak salat dan tidak pula berbuka, tidak salat. Wa tuftiru fi Ramadan, dan berbuka pada bulan Ramadan. Fahadha nuqsanud din, maka ini adalah kurangnya agama. Demikian penafsiran Rasulullah alaihi salatu wassalam terhadap ucapan beliau, nuqsanul aqli wad din, kurang akal, kurang agama. Kurang akal yakni bahwa persaksian dua orang wanita seperti persaksian seorang laki-laki. Sedangkan kurang agama, seorang wanita tidak salat beberapa waktu, yakni beberapa hari dan malam, dikarenakan datangnya haid, dan juga berbuka pada bulan Ramadan kalau datang waktu haidnya. Oleh karena itu kata beliau, fahadha nuqsanud din, maka ini adalah kurang agama. Qalat hafizahullah, wa qaunul mar'ati nakisatu aqlin wa din, dan keberadaan seorang wanita itu dia kurang akalnya dan agamanya, la yalzamu min zalika bi jawazi ta'yiriha bihi, maka bukan berarti hal itu berkonsekuensi bolehnya mencela wanita dengan hal tersebut. Wal mar'atu tash'uru kama yash'urur rajul, dan seorang wanita itu memiliki perasaan sebagaimana seorang laki-laki juga memiliki perasaan. Wa tata'allamu kama yata'allamur rajul, dan seorang wanita itu merasakan sakit sebagaimana seorang laki-laki juga merasakan sakit. Jadi hal ini bukan untuk dijadikan bahan celaan kepada wanita tentunya, namun ini hanya sekedar atau tidak lebih merupakan peringatan kepada kaum wanita untuk berjaga-jaga akan keselamatan dirinya. Diperingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang keadaan mereka agar mereka lebih berhati-hati terhadap apa yang diucapkan oleh beliau sebelumnya,
bahwa mereka adalah penduduk neraka yang paling banyak, maka hendaknya mereka memperbanyak sedekah, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu disebabkan, kata beliau alaihi salatu wassalam, bahwa mereka banyak melaknat, yakni banyak mencela atau banyak mencerca, dan juga mengingkari suaminya. Nah, maka diingatkan hal ini oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena wanita itu adalah seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah atau yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu yang menjadi pemimpin atas wanita. Nah, maka mungkin terkadang bahkan sering waktu apabila seorang wanita tidak sabar dalam melayani suaminya, maka dia akan banyak mengingkari suaminya. Padahal pelayanan terhadap suami itu adalah merupakan kewajiban wanita kepada seorang suami. Sehingga kalau dia tidak memiliki kesabaran, maka ini akan menyebabkan terjadinya pengingkaran terhadap suaminya. Dan timbullah di sana apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa takfurnal ashir, tukhibnal la'an wa takfurnal ashir. Banyak mencerca dan ingkar kepada suami. Nah, tapi bukan hal ini, yakni kurangnya akal wanita dan agamanya, merupakan hal yang pantas seorang wanita dicela dengannya. Karena wanita itu juga punya perasaan sebagaimana seorang laki-laki punya perasaan. Waqad qala ta'ala, walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan juga kaum mukminat, menunjukkan tidak bolehnya atau haram bagi seorang untuk menyakiti kaum mukminin, baik dia dari kalangan lelaki ataupun dari kalangan wanita, bighairi maktasabu, dengan selain apa yang mereka lakukan, yakni dengan menuduh atau merusak kehormatannya dengan tanpa kebenaran. Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Orang yang berbuat seperti itu, maka dia telah mendapatkan atau melakukan buhtanan, kebohongan, wa isman mubina, dan juga dosa yang nyata. Baik. Kemudian di antara perihal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, juga lanjutan dari apa yang telah lalu, bab yang dibawakan oleh pengarang buku hafizahullah, aktsar ahli nar an-nisa, mayoritas penduduk neraka itu wanita. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, an Malik, dari Malik, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an Atha bin Yasar, an Ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha nisa." Aku diperlihatkan api neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Maka ternyata kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Yakfurna, kila yakfurna billah. Lantas ditanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kenapa mereka menjadi penduduk neraka yang paling terbanyak? Ayakfurna billah, apakah para wanita ini kafir kepada Allah? Qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah karena wanita itu kafir kepada Allah? Qala, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, yakfurnal ashir. Para wanita itu kafir kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan kafir terhadap kebaikan. Ingkar kepada suaminya dan ingkar kepada kebaikan. Bagaimana hal ini? Kata beliau, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra. Kalau seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang wanita itu, ad-dahr, sepanjang masa engkau berbuat baik kepadanya. Tsumma ra'at minka syai'a, kemudian si wanita tersebut melihat sesuatu kekurangan darimu. Qalat, niscaya dia akan menyatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu selama-lamanya. Padahal si suaminya tadi berbuat baik padanya sepanjang masa. Namun di saat ia melihat dari suaminya sesuatu dari kekurangan, lantas dengan seenaknya dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat darimu sebuah kebaikan pun. Ini bentuk daripada kekafiran atau keingkaran seorang wanita kepada suaminya dan kepada kebaikan suaminya. Dan ini yang menjadikan seorang wanita masuk ke dalam api neraka. Dia termasuk dalam ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan ini banyak dari penduduk api neraka itu adalah para wanita. Nah, maka seorang wanita harus memiliki kesabaran di dalam dia bergaul dengan suaminya, melayani kebutuhan suaminya. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena para lelaki itu adalah pemimpin atas para wanita dengan apa-apa yang Allah utamakan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Para wanita wajib untuk melayani suaminya dengan sabar, sebagaimana suaminya wajib untuk mempergauli istrinya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri itu dengan yang baik. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali mudah-mudahan Allah, atau fa'asa an takrahu syai'an, barangkali engkau benci akan sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan Allah jadikan padanya kebaikan yang cukup banyak. Nah, maka di sana ada timbal balik antara dua belah pihak, antara kewajiban suami
untuk mempergauli istrinya dengan baik, memberi nafkah kepadanya, memberikan pakaiannya dan tempat tinggalnya, serta mempergaulinya dan memberikan hak-haknya sebagai seorang istri. Demikian pula seorang istri memiliki kewajiban untuk melayani kebutuhan-kebutuhan suaminya dalam urusan rumah tangganya, mendidik anaknya, menjaga hartanya, kehormatannya, dan yang lain-lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada seorang istri. Dan ini adalah merupakan pendapat yang rajih dari ahli ilmu mengenai bahwa seorang istri punya kewajiban dalam khidmatu zawjiha, melayani suaminya. Naam. Maka di sini seperti yang pernah atau yang saya sebutkan tadi, kalau seorang wanita tidak punya kesabaran untuk itu, maka dia akan gampang terjatuh ke dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, ingkar kepada suaminya dan ingkar kepada kebaikan suaminya. Nah, kemudian qalat hafizahullah wal muradu bil kufri huna, dan yang dimaksudkan dengan kekafiran di sini al kufrul asghar, yakni kekafiran yang kecil, kekafiran yang tidak mengeluarkan si pelakunya daripada al-Islam. Yang senilai dengan dosa besar. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad haddatsana Ismail qala akhbarana at-Taymi an Abi Uthman an Usama an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu ala babil jannati fakana ammatu man dakhalaha al-masakin wa ashabul jidd mahbusuna ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ila an-nar fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kuntu ala badil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Fakana ammatu man dakhalaha al-masakin, maka aku dapatkan mayoritas yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jadd, dan adapun orang-orang kaya, mahbusuna ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ila an-nar. Adapun orang-orang kaya masih tertahan, yakni masih tertahan untuk masuk ke dalam surga, walaupun dia min ahlil jannah. Ghaira anna ashaban nar qad umira bihim, akan tetapi para penduduk api neraka telah diperintahkan mereka itu untuk dijerembabkan ke dalam api neraka. Fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa, namun ternyata mayoritas orang yang masuk ke dalam api neraka itu adalah para wanita. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya bahwa mayoritas yang masuk ke dalam api neraka itu adalah wanita. Baik, atau sebelumnya. Yang pertama, bahwa mayoritas yang masuk ke dalam surga itu adalah al-masakin, yakni orang-orang miskin. Ini menunjukkan keutamaan orang yang miskin, yang fakir, yang tidak memiliki harta. Apabila dia
sabar di atas kemiskinannya, tidak keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu dia bersabar di atas ketaatan, dan kemiskinannya itu tidak membawanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang miskin yang tidak sabar, maka tidak mendapatkan keutamaan ini. Apalagi justru kemiskinannya itulah yang menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Maka orang miskin yang seperti ini, yang ditimpa oleh musibah dengan kemiskinan, maka pada orang yang seperti ini, kekayaan itu lebih baik bagi dirinya. Kalau memang kemiskinan itu akan membawa dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Naam. Dan di sini juga Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa orang-orang kaya tertahan, yakni tertahan di luar surga, walaupun dia dari penduduk surga. Karena orang yang memiliki harta, dia harus melalui pemeriksaan yang ketat di hari kiamat nanti untuk masuk ke dalam surga. Mempertanggungjawabkan tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia infakkan harta itu, dia habiskan harta itu. Maka ini yang membuat ashabul jaddi mahbusun, orang-orang kaya itu tertahan. Di sana ada khilaf di kalangan ahlul ilm, mana yang lebih utama, menjadi orang miskin atau menjadi orang yang kaya, punya harta. Sebahagian mengatakan bahwa menjadi orang miskin yang sabir, mampu untuk bersabar, itu yang lebih utama. Sebahagian mengatakan menjadi orang kaya namun mampu untuk bersyukur, itu yang lebih utama. Ala kulli hal, bahwa kalau seorang ditimpa oleh kemiskinan dan dia mampu untuk bersabar, istiqamah atas agama Allah, di atas ketaatan pada Allah, maka yang demikian itu baik bagi dirinya. Dan apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekayaan, dan dia mampu untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekayaan itu, dia gunakan kekayaannya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ambil dari jalan yang halal, kemudian dia infakkan kepada tempatnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga baik bagi dirinya. Naam. Baik. Adapun penduduk api neraka, seperti hadis sebelumnya dinyatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa mayoritas penduduknya adalah an-nisa, adalah para wanita. Qalat hafizahullah wa akhrajahu Muslim. Hadis tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Wa qala Al-Imam Al-Bukhari, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Utsman ibn al-Haytham, haddatsana Auf an Abi Raja an Imran an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsar ahliha al-fuqara. Kata beliau alaihi salatu wassalam, aku melihat ke dalam surga, fara'aitu aktsar ahliha al-fuqara. Aku lihat mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang fakir. Wattala'tu fin nari fara'aitu aktsar ahliha an-nisa. Dan aku lihat ke dalam api neraka, maka aku dapatkan mayoritas penduduknya adalah para wanita.
Hadis ini senada dengan hadis sebelumnya yang menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang fakir dan ancaman bagi para wanita. Maka di sini berkenaan dengan perihal yang pertama, kita tidak diperkenankan untuk meremehkan orang-orang yang fakir atau menganggap lemah orang-orang yang fakir. Sesungguhnya dakwah ini wallahi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara mereka. Orang-orang yang mungkin di kalangan manusia tidak teranggap, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, dengan kesungguhannya dia ingin mempelajari, memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kaya, ashabul manasib, ashabul mal, mereka berpaling daripada dakwah ini dan menganggap najis untuk mengikuti dakwah ini. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah menolong agama ini dengan orang-orang kuat di antara kita. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Innama turzakun wa tunsaruna bi du'afaikum." Hanya saja kalian itu ditolong. Hanya saja kalian itu ditolong dan diberi rezeki dengan orang-orang lemah di antara kalian. Naam. Adapun mengenai perihal kedua, maka sama seperti hal yang sebelumnya. Coba di baik, mengenai perihal yang kedua, yaitu bahwa penduduk neraka mayoritasnya adalah para wanita. Ini masih ada keterkaitan dengan hal yang sebelumnya, yaitu disebabkan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka banyak ingkar kepada suaminya dan ingkar akan kebaikan suaminya. Wa akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, berkata al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz, haddatsani Abi, haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah qala. Dari Abi Tayyah beliau berkata, kana li Mutarrif bin Abdullah ibn kana li Mutarrif bin Abdullah imra'atan فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى جئت من عند فلانة فقال جئت من عند إمران بن حسين فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن الجنة النساء. Dari Abi Tayyah beliau berkata, dahulu Mutarrif bin Abdullah, yakni Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir, dahulu memiliki dua orang istri. Faja'a min indi ihdahuma, lantas dia datang dari sisi salah satu dari keduanya. Faqalatil ukhra, lantas istrinya yang lain bertanya, jita min indi fulanah, apakah engkau datang dari sisinya fulanah? Yani dari sisi istrinya yang kedua. Faqala ji'tu min indi Imran bin Husain. Lantas Mutarrif bin Abdullah menjawab, aku datang dari sisi Imran bin Husain, yani bukan dari sisinya fulanah. Fahaddatsana, maka sungguhnya Imran bin Husain telah menceritakan kepada kami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam sabda, inna aqalla sakinil jannatin nisa,
sesungguhnya yang paling sedikit dari penduduk surga itu adalah para wanita. Intabihna, perhatikan ini. Ini adalah peringatan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa yang paling sedikit dari penduduk surga itu adalah para wanita. Ini adalah perihal yang berat sungguhnya bagi para wanita. Dari sini mereka harusnya sangat memperhatikan tentang perihal agama mereka. Karena apa-apa yang dinyatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ini adalah hak adanya. Sehingga ini peringatan yang sungguhnya cukup membuat hati bergetar, khususnya bagi para wanita. Nah, jangan mereka dilalaikan dengan oleh perkara apapun dari al-istiqamah ala din, dari tetap istiqamah di atas agama mereka, di atas ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun urusan mereka tidak sepenuhnya berada di tangan mereka, apalagi yang telah berkeluarga, mereka punya keterkaitan dengan suaminya, maka di sini para wanita harus bisa membawa dirinya untuk tetap istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti dengan hal ini bahwa para wanita jatuh ke dalam satu sikap yang sangat tercela, yaitu al-qunut min rahmatillah, putus asa daripada rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, maka ketahuilah sungguhnya rahmat Allah itu wasi'ah, rahmat Allah itu luas bagi lelaki ataupun bagi wanita. Al-ibrah bit-taqwa, al-ibrah bit-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna akramakum, ya ayyuhan nas inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami telah menjadikan kalian qabaila, syu'uban wa qabaila lita'arafu, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penilaian untuk sebuah kemuliaan adalah dengan ketakwaan pada Allah, terlepas dia itu laki-laki ataupun wanita. Kalau dia seorang yang bertakwa pada Allah, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian, baik laki ataupun wanita. Dan ketakwaan itu, akhwati hafizakumullah, tidaklah didapatkan kecuali dengan jalan ilmu. Karena tidak ada takwa tanpa dilandasi oleh ilmu. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah yang muttafaqun alaih, ketika beliau ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya Rasulullah, man akramun nas? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Beliau menjawab, atqahum, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara mereka. yakni apakah dari kalangan lelaki ataupun dari kalangan wanita. Kemudian para sahabat berkata, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang hal ini kami bertanya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, beliau menjawab, fa Yusuf Khalilullah ibnu Khalilillah. Maka kalau demikian yang paling terbaik adalah Yusuf alaihi salam, kekasih Allah, anak dari kekasih Allah, anak dari kekasih Allah. Kata mereka, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang hal ini kami bertanya. Kata beliau alaihi salatu wassalam,
an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah tentang simpanan-simpanan Arab kalian bertanya? Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Yang paling baik di antara mereka adalah yang paling baik di masa jahiliyah dan paling baik di masa Islam. Idza faquhu, apabila mereka faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan itu di sini dikaitkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan al-fiqhu fid din. Faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan fahamnya seorang tentang agama Allah adalah tanda bahwa orang itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh sebuah kebaikan. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Muawiyah yang muttafaqun alaih, beliau menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya sebuah kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agamanya. Naam. Maka rahmatullahi wasi'atun. Rahmat Allah itu luas. Tidak sepantasnya untuk siapapun berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia seorang yang kafir atau seorang yang muslim, apakah dia seorang laki ataupun seorang wanita, semuanya kalau mau kembali kepada agama Allah dan al-istiqamah ala dinillah, maka dia akan memperoleh kemuliaan itu. Namun apa yang dinyatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa wanita itu paling banyak menjadi penduduk api neraka dan paling sedikit menjadi penduduk surga, adalah merupakan peringatan yang memiliki nilai plus, yakni peringatan yang harus sangat diperhatikan oleh kaum wanita akan keadaan mereka, sehingga mereka sangat hati-hati dalam menjalani kehidupan ini sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya kira cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.